Kita lihat line up-nya Brazil, depan itu tetap dipertahankan. Coba lu lihat di perempat final, perlapan final, berapa kali si Vini, Rafinha sama si Richarlison main bagus. Kalau nggak salah cuman match lawan Korea sama yang pertama kalau nggak salah pas ya, yang bicycle kick-nya. Habis itu nggak kelihatan dan sering diganti juga. Pertanyaan gue, kenapa si Tite ini selalu percaya kepada pemain-pemain yang nggak perform? Richarlison itu nggak selalu jadi starter di Spurs loh. Rafinha sering cadangan di Barca, sementara Anthony selalu main. Kalau dia fit selalu jadi starter. Terus inilah gue bilang, lu mending bawa Firmino. Firmino lagi on fire di Liverpool, nggak dibawa. Akhirnya si siapa itu? Pedro. Ya elah, pemain kayak apa ini Pedro? Udah semua pemain depan rambutnya dicat. Gue rasa itu kena chemical otaknya semua, hancur-hancuran mainnya. Di babak pertama itu definitely 50-50. Kroasia bedanya cuman Brazil dapat ya nggak dapat peluang besar juga di babak pertama. Ball possession juga 50-50. Mungkin shootingnya lebih banyak Brazil, tapi banyak off target, yang on target cuman dipegang kiper. Jadi gue dari babak pertama gue udah agak shock. Kok Kroasia luar biasa mainnya, lebih mobile, sirkulasi bola lebih cepat. Memang depannya jelek banget. Depan Brazil, depan Kroasia jelek sehingga nggak ada peluang untuk kedua tim. Defense Kroasia bagus termasuk kipernya, defense Brazil juga bagus. Masuk ke babak kedua. Babak kedua Brazil lebih agresif, dapat sekali peluang shooting ke arah kiper, dapat sekali dua peluang, mungkin 2-3 peluang dalam 15 menit pertama yang di stop oleh kiper. Tapi banyak sekali shootingan dari Brazil itu ke arah kiper. Sampai di menit terakhir extra time shootingnya, gue lupa siapa itu ke arah kiper juga, walaupun kipernya juga bermain cukup bagus ya. Nah terus Neymar cetak gol. Neymar cetak gol. Nah itu golnya keren. Baru sekali kombinasi yang benar-benar berhasil. Sekali sentuh dapat nama dilewatin. Yang hebatnya striker lain mungkin akan passing, tapi Neymar shootingnya ke atas. Oke, itu futsal banget lah. Kalau lu di futsal level dunia masuk kotak penalti shootingnya ke atas, nggak ada yang kita harap, yang kita pengen lihat apa yang dilakukan oleh Kroasia sekarang. Ternyata Kroasia Spartan, masukin extra striker, bermain back kirinya diganti, 3 back di belakang, ambil risiko. Lahirlah itu gol Petkovic gantiin Kramaric, dua-dua nggak kelihatan, kontrol bola aja nggak bisa. Tapi sekali Petkovic ngolongin dari area kiri, ngolongin pemain Brazil, dia create peluang shootingan pertama yang kalau nggak salah si Perisic yang atau Brozovic shooting yang kejauhan. Tapi itu peluang pertama untuk Kroasia. Akhirnya walaupun golnya deflect, Petkovic cetak gol loh. Penalti ya, kalau penalti semua unggulin Kroasia karena kipernya luar biasa. Nah, cards of the match untuk gue itu 3 pemain depan Brazil. Vini, Richarlison, Rafinha. Vini mungkin ya nggak kelihatan juga, tapi lebih ke Richarlison sama Rafinha. Harusnya sih kalau gue bilang ini peluang besar Brazil untuk lolos karena mereka belum pernah ketemu tim-tim bagus. Kroasia pun nggak bagus. Cuman ya that's football. Oke?